Anda kembali menyaksikan Dialog Road to CNBC Indonesia Awards 2023, masih bersama saya Dina Gurning dan masih bersama dengan narasumber pilihan kami kali ini, yaitu Bapak Frans Marganda Tambunan selaku Direktur Utama ID Food. Pak Frans, kita lanjutkan dialognya ya Pak. Silakan Mbak. Sesuai dengan pertanyaan saya tadi di segmen sebelumnya, di mana kita tahu begitu di semester kedua tahun 2023 Indonesia mengalami tantangan, yakni di mana daya beli masyarakat turun di tengah tren suku bunga yang masih tinggi, inflasi, dan tentunya tahun depan ini juga Indonesia sedang menghadapi periode pilpres. Setiap pilpres kita tahu bahwa daya beli masyarakat ini, kecenderungan masyarakat akan menahan uangnya terlebih dahulu begitu. Ya, Apakah kondisi ini juga sudah berpengaruh terhadap kinerja ID Food sendiri? baik Mbak Dina dan pemirsa CNBC. Saat ini kalau kita lihat informasi, terutama dari teman-teman kami yang ada di Prinsipal, memang kami mendapatkan informasi adanya penurunan daya beli di tingkat masyarakat. Ini juga ditunjukkan performa penjualan mereka yang turun dibandingkan periode sebelumnya. Walaupun dari data Bank Indonesia menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih bertumbuh 3,5% di tahun ini. Mungkin pertumbuhan penurunan tiap komoditi itu berbeda-beda, namun biasanya sektor pangan ini adalah sektor yang paling tahan banting di saat adanya penurunan harga beli. Jadi harapan kami memang adanya penurunan dalam beberapa bulan terakhir hanya temporary, tapi bisa meningkat lagi seiring adanya beberapa event seperti akhir tahun, kemudian Natal Tahun Baru, kemudian nanti juga menjelang puasa Lebaran. Sehingga animo atau kondisi bisnis terutama di pangan ini masih bisa terjaga baik, apalagi pangan adalah komoditas basic ya. Ya biasanya pada saat konsumen memutuskan pembelian sesuatu, pastinya produk pangan ini menjadi prioritas utama, menjadi pilihan utama mereka sebelum melakukan pembelian untuk produk lainnya. Betul. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Kita kembali bicara ke komoditas utama yang dikelola oleh ID Food, yakni gula, begitu ya. Tadi Pak Frans sudah menjelaskan bahwa ada upaya untuk meningkatkan produksi gula dengan cara menambah lahan. Produksi tebu, begitu ya. Bagaimana dengan pengolahannya, begitu? Bagaimana dengan perkembangan revitalisasi pabrik gula yang sudah ada? Baik Mbak Dina, sepakat sekali dan terima kasih sudah diingatkan. Memang pada saat kita ingin meningkatkan produktivitas, antara pengelolaan di on-farm dan off-farm ini sesuatu yang menjadi satu paket harus kita kerjakan bersama, diperbaiki bersama-sama. Jika kita hanya fokus ke on-farm, namun di pabriknya kita tidak lakukan perbaikan revitalisasi, tentu hasilnya juga tidak bisa maksimal. Nah saat ini kami menginformasikan kepada pemirsa CNBC bahwa Adifood saat ini memiliki 8 pabrik yang mengelola tebu menjadi gula. Kami memiliki 3 pabrik di Jawa Barat, kemudian ada 4 pabrik di Jawa Timur, dan 1 pabrik di Yogyakarta. Nah dari ke-8 pabrik ini, memang ada beberapa pabrik yang ke depan kita akan melakukan revitalisasi. Saat melakukan revitalisasi kita bicara 2, revitalisasi reguler dan memang ada revitalisasi yang cukup signifikan. Saat ini menjadi target utama kami, walaupun pabrik-pabrik kami ini cukup lama, namun masing-masing masih punya performa yang baik. Hanya ada 1-2 yang memang kita melakukan perbaikan di boiler dan fase lainnya. Nah, target dalam salah satu roadmap kami yang utama, selain melakukan revitalisasi terhadap 8 pabrik ini, juga target ke depan adalah juga melakukan pertambahan pabrik. Terutama untuk di daerah Jawa Barat, di mana saat ini Jawa Barat adalah salah satu daerah yang menjadi andalan kami untuk meningkatkan produktivitas tebu dan gula. Jadi di Jawa Barat ini terutama di daerah Subang, daerah Majalengka, dan daerah Cirebon. Tahun ini kami sudah berhasil mengaktifkan kembali salah satu pabrik gula yang sudah 3 tahun vakum, yaitu pabrik gula Sindang Laut dengan kapasitas kurang lebih 3.000 TCD. Nah ini membuat kami lebih bersemangat lagi untuk ke depan. Kami sebenarnya punya potensi peluang untuk melakukan penambahan pabrik baru di daerah Subang atau di daerah Jatitujuh. Nanti kami melakukan pemilihan. Namun untuk bisa mewujudkan itu yang menjadi fokus kami seperti sampaikan tadi adalah melakukan perluasan lahan dan peningkatan produktivitas. Agar saat nanti kami melakukan pertambahan pabrik, ini ketercukupan bahan bakunya itu pasti gitu. Karena yang utama jangan sampai
pabrik ini beroperasi berhenti di tengah jalan. Nah, pabrik gula yang sehat itu rata-rata harus berproduksi minimum 150 hari per tahun. Nah, ini menjadi target dan parameter kami saat kami memutuskan membangun satu pabrik. Jadi kepastian bahan baku menjadi yang utama. Jadi mudah-mudahan ke depan kami sudah targetkan terutama di Jawa Barat untuk bisa bangun satu pabrik lagi minimum. Oke, Ya. baik. Itu soal komoditas gula ya secara Ya. garis besar begitu. Lalu kita